Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Abdul Muthalib dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 41824010079. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal UTS yang berjumlah 5 soal dari PS1 sampai 5. Jadi di masing-masing soal itu terdapat seperti contoh konversi bilangan desimal ke biner atau ke heksadesimal atau ke oktal, atau menentukan nilai X, Y, Z, atau menggambar kurva kuadrat. Nah, jadi di sini saya akan mulai dari soal yang pertama, P1. Nah, jadi di soal pertama ini, oh ya guys, di sini saya pakai kertas karton karena saya tidak mempunyai papan tulis guys. Nah, jadi soal yang pertama itu soal seperti ini. Ini untuk soal yang P1 guys. Jadi soalnya yang A 78 baris 10 78. Nah, ini 10 ini artinya di baris 10. Kalau 10 ini berarti artinya desimal guys. Nah, mungkin di sini saya tulis dulu ya. Sebagai contoh, kalau misalnya ini 78, sininya 10, ini artinya baris 10. Ini artinya baris 10. Lalu selanjutnya, kalau misalnya 10110 ini sebagai contoh, lalu di sini ada angka 2, berarti ini baris 2. Lalu selanjutnya kalau misalnya angka yang lain 8, sininya angka 8 kecil, disebut baris 8. Lalu kalau misalnya sini ada angka 16 yang kecil, disebut baris 16. Nah, jadi apa sih baris-baris ini? Jadi kalau baris 10 itu disebut desimal guys. Ini angka desimal. Jadi dalam komputer itu ini desimal. Lalu kalau misalnya baris 2, ini disebut biner. Kalau baris 8 disebut oktal. Kalau baris 16 disebut heksadesimal. Lalu kalau baris 10 ini angkanya ada dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini totalnya jadi ada 10 angka dari 0 sampai 9. Nah, ini bilangan desimal. Bilangannya biasanya kita hitung untuk matematika gitu guys, untuk perkurangan atau perkalian dan lain-lain gitu. Jadi untuk baris 2 ini disebut biner. Karena kenapa? Karena angkanya hanya terdiri dari 0 dan 1. Nah, ini disebut biner. Ada 2 baris angka. Dalam ilmu komputer ya, biner ini digunakan untuk mengelola sistem gitu guys. Jadi komputer membaca hanya angka 0 dan 1. Misalnya kita menginput angka 2, jadi ada proses di mana 0 dan 1 itu bekerja gitu guys. Nah, lalu selanjutnya ada oktal. Nah, baris oktal ini dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 doang. Ini oktal dari 0 sampai 7. Lalu selanjutnya ada hexa. Nah, hexa ini berbeda dengan oktal dan desimal. Jadi kalau hexa itu angkanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dari 9 ini lanjutnya pakai huruf guys. Tidak pakai angka 10 sampai 16. Ya. Jadi dia pakai huruf seperti ini. A di 9, di sini A, B, C, D, E, dan F. Jadi 9 ini, jadi A ini disebut angka 10, ini 11, 12, 13, 14, dan 15. Jadi hanya sampai angka 15. Lalu di sini ada soal A 78 10 sama dengan di sini bisa titik 2 sama dengan titik
8 sambungan titik 16. Apa kelihatan? Bisa kita lihat kan tadi kalau 10 itu desimal ya, berarti di sini kita ubah dari desimal ke biner, ini 2 biner, terus dari desimal ke oktal, lalu dari desimal ke hexadesimal. Nah, lalu cara gimana? Cara mengubah angka desimal nih, yang biasanya kita input, angka-angka yang bisa kita input, kita ubah ke biner, jadi angka 1 dan 0 doang. Nah, jadi kayak gini guys, cara untuk mencari dari desimal ke biner. Nah, jadi kan desimal itu angka 78, kita konversi ke biner, ke angka komputer. Nah, jadi caranya kita hanya perlu membagi 2 terus sampai bilangan tersebut habis, tidak bisa dibagi lagi. Jadi, di sini udah saya tulis 78 dibagi 2, 39. 39 kalau habis ya, 0 ya, nggak ada sisa. Berarti kalau ada sisa kita tulis 0 di sini guys. Karena kan 39 dikali 2 itu kan 78 ya, tidak tersisa. Berarti kita tulis 0. Lalu 39 dikali 2 itu kan berarti hasilnya bakal koma-komaan kan. Nah, kalau koma-komaan berarti nggak bisa guys. Jadi kita caranya berapa dikali berapa yang hasilnya mendekati angka 39. Nah itu hasilnya 19 dikali 2. 19 dikali 2 kan hasilnya 38. Nah 38 masih ada sisa 1 buat 39. Jadi 38 ditambah 1, 39. Nah gitu guys. Lalu kita bagi lagi. 19 bagi 2 kan 19. Kalau kita bagi 2, koma-komaan ya. Jadi berapa kali berapa yang hasilnya mendekati angka 19. Yaitu 9 dikali 9. 9 dikali 2. 9 dikali 2, 18. 18 ditambah 1, 19. Nah gitu guys. 18 tambah 1, 19. Nah, baru selanjutnya kalau 9 dibagi 2, koma-komaan lagi. Berarti berapa kali berapa perkalian yang hasilnya mendekati angka 9. Berarti 4 dikali 2, hasilnya 8. 8 ditambah 1, hasilnya 9. Nah gitu terus guys, sampai habis. Jadi untuk menghitung ini kalian harus ingat polanya guys, pola perhitungan dari atas ke bawah. Lalu selanjutnya 4 dibagi 2, 2. Habis, nggak bisa. Berarti kita tulis 0. 2 dibagi 2, 1. Nah, kode 1 begini kan udah gak bisa dibagi lagi. Berarti kodenya, perhitungannya kelar sampai sini. Lalu bagaimana cara menulis binernya? Nah, cara menulisnya itu dari atas ke bawah. Ini. Jadi, biner dari angka 78 yaitu 1 0 0 1 1 1 0. Nah, jadi kita udah ketemu biner dari angka 78. Selanjutnya ini ada baris 8 yaitu oktal. Selanjutnya kita akan mencari oktal dari angka 78. Nah, jadi kita tulis dulu angka 78. Lalu selanjutnya kita tulis 16. 16 kali berapa? 16 kali berapa yang hasilnya mendekati angka 78? Yaitu 16 kali 4. Nah, 16 kali 4 kita tunggu dulu ya. Ini kan 16 kali 4, 6, 12, 24. 4, 1, 4, 6. Nah, ini kan hasilnya 64 nih guys. Kalau misalnya kita tambah 16 lagi kan hasilnya bakal lebih dari angka 78. Berarti kita ambil 16 dikali 4. Nah, 4 ditambah berapa yang hasilnya menjadi 78. Nah, itu ditambah 14. Nah, seperti ini guys. Jadi kan sama dengan 4, 1, 4. Nah, tapi ini masih mentah. Kita harus lanjutkan lagi. Nah, untuk angka 4 ini kita tulis 4. Lalu untuk angka 14 kita baca dari sini guys. Nah, ini ya, tadi udah saya tulis. Kalau 14 itu adalah E. Tapi saya tulis 4E. Nah, jadi seperti itu guys untuk soal nomor 1. Nah, ini nomor 1 udah segini ya guys ya. Udah banyak sekali ya. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 1 yang D. Nah, ini saya apa ya?
Nah, ini saya kasih pembatas ya. Jadi di sini yang B, soalnya yang itu kosong, 1100. Nah, ini bilangan biner, kita konversi ke desimal. Lalu kita konversi ke oktal, lalu kita konversi ke hexa. Nah, untuk konversi bilangan komputer ini nih, bilangan biner ini ke bilangan desimal, caranya cukup mudah guys. Nah, jadi kan ini 0, 0, 1, 1, 0, 1. Nah, 0 ini kita beri angka 2 pangkat 0. 2 pangkat 0. Karena ini 2 dapat dari ini ya, dari barisnya ya. Lalu 0 yang selanjutnya kita beri 2 pangkat 1 sampai seterusnya. Ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Lalu selanjutnya kita kali dan tambah. Kita kali 0. Nah, ini kita di bawah ya. Dari sini 0 dikali 2 pangkat 0 kali 2 pangkat 0 kali 2 pangkat 0, lalu ditambah 0 dikali 2 pangkat 1, lalu selanjutnya ditambah 1 kali 2 pangkat 2, 1 kali 2 pangkat 2, lalu ditambah 1 dikali 2 pangkat 3, 1 dikali 2 pangkat 3, lalu ditambah 0 kali 2 pangkat 4, 0 kali 2 pangkat 4, lalu ditambah 1 kali 2 pangkat 5, 1 kali 2 pangkat 5. Nah, seperti itu guys. Ini sama dengan 2 pangkat 0 itu kan 1 ya. Lalu 1 dikali 0, 0. Pokoknya nih guys, cara cepatnya nih menurut saya, yang ada 0-nya ini kalian nggak usah tulis guys, karena hasilnya udah pasti 0 gitu. Itu kalau misalkan tulis malah bikin kalian bingung gitu. Jadi sebaiknya bisa ditulis. Jadi kita tulis yang ada angka satunya aja. Seperti ini. 1 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4. 4 dikali 1, 4. Berarti kita tulis 4. 4 ditambah 2 pangkat 3. Karena di sini tadi 4, berarti 2 pangkat 3 berarti 8. 4 kali 2, 8. Di sini kita tulis 8 ditambah, nah ini tadi 0 lagi, nggak usah kita tulis. Kalau di sini 8, berarti di sini 16, berarti di sini 32. Berarti di sini 2 pangkat 5 sama dengan 32. Kita tulis 32. Nah, ini kita tambahin 8 tambah 4, 12. 12 tambah 32, 4 ya. 12 tambah 32, 44 ya. Nah, berarti hasilnya yaitu 44 guys. Dari biner 101100. Jadi desimalnya itu 44. Nah, ini hasil akhirnya guys. Apakah mengerti? Nah, lalu selanjutnya dari biner ke oktal ya. Nah, dari biner ke oktal itu kayak tadi kan sini 44 ya, kita dapat desimalnya 44. Oktal itu kan baris ke-8, pasti kita tulis 8. Nah, caranya 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 44. Kalau 8 dikali 5 itu kan 40. Kalau 8 dikali 6 itu udah lebih dari 40, udah lebih dari 44. Berarti kita pilih yang mendekati 8 kali 5, 40. Berarti 8 kali 5, 8 kali 5, 40. 40 tambah 4, 44. Nah, jadi untuk bilangan oktal dari biner ini adalah 54.
ini hasilnya langsung guys. Ini kita tulisnya dari bawah ya, dari 5 ke 4. Nah, ini 5, 4. Lalu selanjutnya untuk mencari hexadesimalnya nih. Nah, untuk hexadesimalnya sama kayak tadi, sama kayak cara oktal, cuma bedanya kita ganti jadi baris 16. Di sini kan 4 ya desimalnya, di sini kita jadi baris 16. Nah, untuk bilangan oktal ini 16 dikali berapa yang hasilnya mendekati angka 44. Berarti 16 kali 2 ya. Nah, 16 kali 2 32. Nah, berarti 44 dikurang 32. 44 kurang 32. 2 1 berarti 12. Sini 12. Berarti hasilnya yaitu di sini yang kedua. Nah, 12 itu berarti C, 2C. Berarti hasilnya 2C guys. Nah, jadi hasil seperti itu. Nah, oke. Berarti ini kita udah dapat hasilnya ya. Jadi dari bilangan biner ini, bilangan desimalnya 44, lalu bilangan oktalnya itu 54, bilangan hexadesimalnya yaitu 2C. Oke, ini udah kelar. Kita kasih garis lagi. Selanjutnya di sini kita nomor 3, nomor 1 yang C. Nah, ini yang C. Soalnya yaitu 67 oktal, lalu diubah ke biner, lalu diubah ke desimal, lalu diubah ke hexa. Nah, jadi di sini dari oktal ke biner, ke desimal, lalu ke hexadesimal. Nah, oke guys. Jadi kita ubah dulu. Ini cara mudahnya tuh kita ubah dulu dari bilangan oktal ini ke bilangan desimal. Kenapa harus kita ubahnya ke langsung ke desimal? Nah, ini menurut saya nih ya. Kalau misalnya kita ubah ke desimal tuh kita jadi lebih mudah untuk mencari biner dan juga hexadesimalnya gitu. Dibanding kalian mau konversi dari oktal ke biner atau dari oktal ke hexa, itu lebih susah. Jadi lebih baik kalian cari desimalnya dulu, baru dari desimal kalian ubah ke biner dan lainnya gitu. Nah, jadi seperti ini caranya nih. Ini kan bilangan oktalnya 67, lalu barisnya 8. Nah, ini 67, 8-nya itu diambil dari baris 8-nya si oktal. Sama kayak si biner tadi, dipangkatin 0. Sini 8 pangkat 0 dari kanan ya, lalu 8 pangkat 1. Berarti dari 6 kali 8 pangkat 1. 8 pangkat 1 itu kan 8. Berarti 6 dikali 8. 48. Lalu 7 dikali 8 pangkat 0. Kan 8 pangkat 0 itu hasilnya 1 ya. Berarti 7 dikali 1 sama dengan 7. Nah, setelah itu ini kalian tinggal tambah aja. Jadi hasilnya yaitu 55 guys. 55. Nah, ini kita udah dapet desimalnya. Kita isi sini 55. Nah, oke, jadi kita udah temu desimalnya. Selanjutnya di sini kita akan ubah dari desimal ke biner guys. Nah, kesini ke biner. Cara gimana? Nah, ini saya ada 2 cara. Jadi cara pertama itu seperti menghitung bit dalam komputer. Jadi caranya seperti ini guys. Kan dalam komputer itu ada 128 bit. Nah, ini kan kita tulis 128, lalu 64, 64, lalu 32, 16, 8, 4, 2, 1. Nah, ini bit dalam komputer. Desimalnya yaitu 55. 55. Nah, ini cari mudah guys. Ini kalian tinggal kurang dengan bit yang ada
pada komputer ini. 55 dikurang berapa? Dalam di sini. Kalau 55 kurang 64 kan berarti melebihi angka 55 ini ya. Berarti kita pilih 55 kurang 32. 55 kurang 32. Nah ini 5 kurang 23. 5 kurang 3. Nah 32 ini kita tulis angka 1 di atasnya. Artinya dia aktif gitu. Lalu kita cek lagi 23 kurang berapa? Yang di bawah 23. Yaitu kurang 16. Terus ini kita tulis 16. 3 kurang 6 nggak bisa, berarti kita harus pinjam. Berarti sini jadi 13. Berarti sini 7 ya guys ya. 13 kurang 6 7. Sini sisa 1. 1 kurang 1 0. Berarti sisa 7. Berarti sini aktif. Lalu 7 dikurang 8 nggak bisa. 7 dikurang 4. Nah kalau misalnya 8 nya nggak bisa, sini kita tulis 0. Berarti kita pilih angka 4. 7 dikurang 4 hasilnya 3. Kita tulis di sini 1 aktif, berarti 3 dikurang 2 masih bisa. 3 dikurang 2 bisa 1. Lalu 1 dikurang 1 bisa. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Berarti hasilnya yaitu kita baca dari sini guys. Nah, bacanya dari belakang. 1 1 1 0 1 1. Berarti 1 1 1 0 1 1. Nah, jadi ini adalah bilangan biner dari oktal 67. Jadi gitu guys. Lalu selanjutnya kita mencari heksadesimalnya guys. Caranya kayak tadi kan 55 nih, kita udah dapat, tinggal kita ubah ke heksadesimal. 55 itu kan tadi desimalnya ya, angka 55 kita ubah ke heksadesimal. Baik, kali 16 kali berapa yang mendekati angka 55. Nah ini kita hitung, berarti 16 dikali 5 ya guys ya. 16 kali 5, coba sini kita hitung dulu. 16 kali 5 65, sini 30 5 kali 5 ini 1 5 3. Oh mistake. Coba tolong ya guys ya. Oh, jadi di sini kita cari 16 kali berapa yang hasilnya mendekati 55. Nah, jadi sini saya udah hitung kalau 16 kali 5 itu hasilnya 80, berarti kan itu melewati angka 55 ya. Coba kita perkecil, 16 dikali 3 misalnya. 16 per 3, dan ini 6 kali 3, 18. 3 kali 3, 4. Nah, 48. Kalau kita kali 4, 16 kali 4, 6, 24, 4, 6. Nah, ini udah 64, berarti kan udah ngelewatin. Berarti kita pilih yang 3 guys ya. Jadi ini kita coret, ini udah plus 3. Nah, ini kan masih ada sisa nih. Berarti kita kurang 5, 55 kurang 48. 55 kurang 48. Maksudnya 15, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19. Sini sudah 7. Lalu sini sisa 4. 0. Berarti hasilnya 07 guys. Nah, jadi untuk mencari desimal. Nah, jadi untuk mencari heksadesimal ini kalian hanya perlu perkalian doang guys. Berarti 16 kali berapa? Nih, 16 ini dari ini ya. Dari baris 16-nya si heksadesimal ya. 16 kali berapa yang hasilnya mendekati 55. Tadi saya udah hitung, kalau 16 kali 5 itu 80, berarti melebihi angka 55. Kalau 16 kali lipat itu hasilnya 64, berarti melebihi angka 55 juga. Nah, di sini 16 kali 3 hasilnya 48 guys. Berarti tidak melebihi angka 55. Nah, 48 dikurang, nah sini kan 48 nih guys. 48 dikurang 55. Hasilnya 07. Berarti ini 7. Berarti kita tulis dari bawah ke atas 37. Nah, gimana, mudah bukan? Cara mencari dari oktal ke heksadesimal. Kalau cara saya seperti itu guys ya, dari
oktal ke desimal dulu, baru dari desimal ke mana aja bebas, boleh ke biner atau ke oktal. Yang penting kita harus cari desimalnya dulu biar lebih mudah. Nah, oke guys, jadi ini untuk soal yang ketiga. Nah, oke guys, jadi ini untuk soal yang V1 yang D yang keempat. Jadi soalnya itu sini udah jelas ya, ada hurufnya A, berarti ini hexadesimal. 1A5 diubah ke biner, lalu diubah ke desimal, lalu diubah ke oktal guys. Nah, jadi caranya seperti yang cara nomor 3 tadi, saya mengubahnya ke desimal dulu. Nah, jadi 1A5 kita ubah ke desimal. Yang ini kita jabarin dulu nih. 1A5 5 kita kasih tanda panah, sini 5, 16 pangkat 0. 16 ini dari baris 16 nya si hexadesimal ya. Nah, ini 16 pangkat 0, baru ke kiri 16 pangkat 1, ke kiri lagi 16 pangkat 2. Lalu kita jumlah dari kiri guys, 1 kali 16 pangkat 2. Nah, kan 16 pangkat 2 itu kan 16 kali 16 ya. Nah, 16 kali 16 itu 255. 255 kali 1 255. Nah, di sini hasilnya 255. Lalu di sini ada A dikali 16 pangkat 1. A itu kan kalau kita lihat di sini ya, nih ya. A itu kan 10 ya. Berarti 10 dikali 16 pangkat 1. 16 pangkat 1 itu kan 16. Berarti 10 kali 16 guys. Sini 160. Lalu selanjutnya sini 5 nih dari sini dikali 16 pangkat 0. Apapun perpangkatan yang misalnya pangkatan 0 itu berarti 1 guys. 16 pangkat 0 berarti 1. Berarti 5 kali 1 sama dengan 5. Terus cara nyari dari hexa ke desimal, caranya 255 ditambah 160 ditambah 5. Nah, dapatlah hasilnya 421. Nah, ini adalah desimal dari bilangan hexa 1A5. Lalu selanjutnya di sini dari desimal ke biner. Lalu caranya di sini kita bagi kayak tadi guys, sampai bilangan tersebut habis. Di sini ada 421. Ini 421 dari sini ya, dari bilangan desimal tadi. 421 dibagi 2, 210. Masih ada sisa 1, berarti kita tulis 1. Lalu 210 dibagi 2, 105. Sisanya habis, berarti kita tulis 0. 105 dibagi 2, 52. Sisanya 1, kita tulis 1. Karena kan kalau 52 dikali 2 itu kan hasilnya 104. Nah, sedangkan di sini 105, berarti ada sisa 1. Kita tulis di sini angka 1. Lalu selanjutnya 52 nih, 52 bagi 2, 26. Sisanya 0 habis. Lalu 26 dibagi 2, 13. Sisanya 0 habis. Lalu selanjutnya 13 dibagi 2. 13 bagi 2 kan itu gak bisa ya. Berarti kita cari 13 bagi 2 itu kan 6 ya. Ini susah saya tulis nih. Nah, berarti ini 6 kali 2 13. 6 kali 2 12. Sisa 1. Kita tulis 1. Terus 12 dibagi 2 6. Sisanya habis 0. 6 dibagi 2 3, sisanya 0. 3 dibagi 2 1 nih, berarti 1 kali 2 kan 2. 2 tambah 1 3, sisanya 1. 2 bagi 1 2 bagi 1, nah sini 0, sisanya 1. Berarti kalau misalnya kita tulis bilangan binernya, yaitu kita tulis dari bawah guys. Jadi 110 110 01 01 00 01 01 101. Nah, jadi ini guys, bilangan binernya panjang banget ya guys ya. Nah, jadi gitu guys. Lalu selanjutnya dari desimal ke oktal. Caranya sama kayak tadi, kita konversi dulu ke desimal. Nah, ini desimalnya udah dapat 421 nih desimalnya. Nah, ini kan tinggal kita bagi-bagi doang dengan baris angkanya guys. Baris angkanya kan 8 ya. Ini 8 ya.
baris 8, baris 16, baris 2. Nah, 8 dikali 52 itu masih ada sisa 5. Ya, berarti sini 6. Nah, ini 0 ini kita nggak anggap guys. Ini tidak dianggap. Tidak dianggap. Lalu kita ambil dari 6, 4, 5. Dari sini ke sini ke sini. Berarti hasilnya itu 6, 4, 5. Nah, jadi ini kita udah kelar ya untuk mengerjakan soal P1. Baru P1-nya doang. Nah, ini satu karton ya. Sekarang kita mengerjakan soal P2 guys. Nah, oke guys, jadi ini saya udah buat lembar baru ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal P2 guys, P2 sampai ke 5. Nah, jadi untuk soal P2 itu judulnya persamaan linear. Nah, persamaan linear. Jadi soalnya A 4 X tambah 5 dikurang 6. 2 kali tambah 3 sama dengan 3. Lalu X tambah 14 2. 5 X tambah 9. Nah, ini untuk soal P2 yang A guys. Jadi langkah penyasarannya itu kita jabarkan semua sukunya dulu guys. Kita jabarkan dulu semua sukunya. Langkah pertama kita jabarkan semua sukunya. Jabarkan semua suku. Nah, itu jawabannya dengan cara 4x tambah 20 4x tambah 20 dikurang 12 dikurang 12x 4x tambah 20 4x ditambah 20 dikurang 12x lalu 12x min 18 sama dengan 3x tambah 42 kurang 10 ditambah 2x tambah 9. Nah, setelah kita jabarkan semua sukunya, lalu kita sederhanakan kedua sisinya guys. Jadi kita sederhanakan kedua sisi. Nah, ini kita sederhanakan dengan cara kita tulis min 8 dikali tambah 2 dikali tambah 2 sama dengan 5x tambah 41. Nah, setelah itu kita kumpulkan variabel x nya guys. Langkah 3 kumpulkan variabel x. Lalu penulisannya yaitu min 8x kurang 5x sama dengan 41 kurang 2. Nah, selanjutnya sini kita jabarkan x nya lagi 13x dengan 39. Lalu bagi dengan 13. Lalu ke 13 dibagi dengan 39. Ini ke 39 kita bagi dengan 13x tadi guys. 13x yang tadi. Jadi angka keempat itu bagi dengan min 13 nya. Jadi x sama dengan min 13 bagi 39 bagi 13 itu min 3. Nah, ini untuk jawaban P2 yang A. Lalu selanjutnya kita tulis P2 yang B. Ini yang B. Soalnya yaitu 2x tambah 1 2x ditambah
ditambah 1, 2x ditambah 1 dibagi 3, 6 dibagi 3, 6 2 kali tambah 5, 2 kali tambah 5 bagi 5 sedangkan tambah 5 bagi 5 sedangkan 2 tambah x min 1. Nah ini untuk soal yang D. Lalu langkah penyelesaiannya yaitu penyelesaian. Nah, jadi langkah pertama yaitu kita kalikan semua bilangan KPK 30. Nah ini langkah pertama, kalikan semua bilangan KPK 30 yaitu 10, 2 kali tambah 1, 2 kali tambah 1 min 6. Lalu kita buka kurung, 2 kali tambah 5, 2 kali tambah 5 sama dengan 60 ditambah 5 tambah 5 yaitu x min 1. Nah lalu setelah kita kalikan bilangannya dengan 30 dengan KPK 30, selanjutnya kita jabarkan guys. Nah yang kedua yaitu kita jabarkan. Nah cara menjabarinya itu 2 kali tambah 10, 2x tambah 2x 20x tambah 10, 20x tambah 10 dikurang 12x dikurang 12 dikurang 12x min 30. Nah selanjutnya itu adalah sama dengan 60 tambah 5x 60 tambah 5x min 5. Setelah kita dapat itu kita sederhanakan, angka ketiga ini kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya itu dengan 8x kurang 20 sama dengan 5x kurang 20 sama dengan 5x 8x dan 20 dengan 5x tambah 55. Nah itu sudah kita sederhanakan. Lalu kita keempat itu kita kumpulkan variabelnya guys. Ini kita yang keempat, kumpulkan variabel. Nah kita kumpulkan variabelnya mulai dari yang 8x kurang 5x sama dengan kurang 5x dan 55 tambah 20, 55 ditambah 20. Nah lalu 3x sama dengan 25, 3x sama dengan 25. Nah ini kita dapat untuk pengumpulan variabelnya. Lalu kita bagi lagi dengan 3 sama kayak yang tadi guys, dibagi dengan 3 lalu dibagi dengan 3 yaitu sama dengan x sama dengan beda dengan 25. Jadi dapatlah hasilnya 25 untuk yang B. Jadi seperti ini guys caranya. Yang pertama kita lakukan misalnya itu kita kumpulkan semua bilangan dulu, kita jabarkan, lalu kita sederhanakan bilangannya. Setelah kita sederhanakan jangan lupa kita kumpulkan variabelnya, lalu kita bagi dengan 3 guys. Jadi seperti itu. Cuma beda dari soal pertama, ini ada apa, semua bilangannya harus dikalikan dengan KPK 30, kalau ini enggak. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal P3. Oke guys, jadi selanjutnya untuk soal yang P3 yaitu judulnya sistem persamaan linear 3 variabel. Nah jadi ada 3 soal ya. Yang pertama itu 2x tambah 3y min z sama dengan min 5. Nah ini dengan 3 variabel ya, 1, 2x tambah 3y dan z. Z ini kalau misalnya tidak ada angkanya itu kita sebut 1 guys. Lalu yang kedua x, ini kita sebut 1 juga, 4y tambah 2z sama dengan 21. Lalu yang terakhir ada 5x tambah 2y kurang 3z sama dengan min 4. Nah lalu langkah penyelesaiannya itu kita eliminasi z
dari persamaan 1 dan 2. Nah, ini kita eliminasi. Nah, ini pertama kita eliminasi dulu. Kalikan persamaan 1 dengan 2. Jadi hasilnya yaitu 4x tambah 6y min 2z sama dengan min 10. Nah, setelah kita kalikan persamaan 1 dan 2, lalu kita tambahkan dengan persamaan 2, guys. Jadi hasilnya ini kita tambahkan dengan persamaan kedua. Lalu hasilnya yaitu 4x ditambah 6y kurang 2z, lalu ditambah 4, lalu ditambah ini ditambah x dulu, guys. Ditambah x kurang 4y ditambah 2z dengan min 10 tambah 21. Nah, lalu hasilnya 5x sudah berarti 5x tambah 2y, 5x tambah 2y sama dengan 11. Nah, ini persamaan 4. Lalu selanjutnya kita eliminasi z. Dari persamaan 1 dan juga 3, guys. Pertama-tama kita kalikan persamaan 1 dengan 3. Lalu ditulis di sini 6x tambah 9y kurang 3z sama dengan min 15. Lalu kita kurangi dengan persamaan 3. Setelah kita kurangi, ini kan tambah tadi ya. Ini kita kurangi persamaan 3. Kalau tadi ditambah persamaan 2, sekarang kita kurangi dengan persamaan 3 yang z-nya. Lalu kita kurangi ini kita 6x, kita kasih kurung, jangan lupa. 6x tambah 9y, 6x tambah 9y kurang 3z, kurang 3z. Lalu cukup kurang 5x tambah 2y, 5x tambah 2y kurang 3z sama dengan min 15. Lalu 6 min 4. Lalu hasilnya itu x tambah 7y, x tambah 7y sama dengan min 11. Nah, ini sama 5. Nah, ini untuk persamaan 5. Lalu selesaikan persamaan 4 dan 5. Nah, ini kita selesaikan. Nah, caranya dari persamaan 5, ini persamaan 5 ini persamaan 5 yang x sama dengan min 11 kurang 7y, ini dari persamaan 5. Dari persamaan 5 yaitu x 5 itu x sama dengan min 11 kurang 7y. Kita substitusikan ke persamaan 4. Disubstitusikan ke persamaan keempat dengan cara min 11 kurang 7y ditambah 2y sama dengan 11. Lalu min 55 kurang 35y tambah 2y sama dengan 11. 33y sama dengan 6. Lalu y sama dengan min 2. Lalu kita cari x nya nih, guys. Kita cari x di sini ya. Ini turun ke sini. Kita cari x. Karena tadi x itu kita dapat x sama dengan min 11 kurang 7. Min 11 kurang 7
2 sama dengan min 11. Sama dengan min 11 tambah 14 tambah 14 sama dengan 3. Terus selanjutnya cari, ini kan tadi kan cari x ya, sekarang kita cari yang z ya. Ini dari x, cari yang z. Nah, setelah kita cari, kita substitusikan x dan y ke persamaan 1. Nah, ini kita substitusikan x dan y ke persamaan 1. Setelah kita substitusikan, muncul 2 3 ditambah 3 ini 2 z sama dengan 5. Nah, setelah itu 6 kurang 6 kurang z sama dengan 5. Min 5. Setelah itu z sama dengan min 5. Z sama dengan 5. Z sama dengan 5. Nah, ini kita udah dapat z nya dan juga x nya. Berarti jawabannya untuk P3 dengan x sama dengan 3, y x sama dengan 3, lalu y sama dengan min 2, lalu z sama dengan 5. Nah, ini kalau nemu ya. Nah, ini untuk y nya, nah ini untuk y nya, lalu ini untuk x nya, dan ini untuk x nya guys. Nanti kita akan dapat P3 itu x nya 3, y nya itu min 2, z nya 5. Dan sebenarnya dia bisa buat kosong juga guys. Oke, selanjutnya ini udah kelar ya guys ya untuk P3. Kita akan lanjut ke soal P4 guys. Oke guys, nah ini selanjutnya kita di soal P4, dan itu judulnya melengkapi kuadrat sempurna. Nah, jadi di sini ada 3 soal. Kita mulai dari yang pertama, yaitu 2x ini pangkat 2 min 4x min 3 sama dengan 0. Nah, lalu bagaimana cara caranya? Jadi langkah pertama itu kita bagi dengan 2. Ini pertama kita bagi dengan 2. Jadi x pangkat 2 min 2x min 3 per 2 sama dengan 0. Lalu kita pindahkan konstantanya. Konstan. Nah, kita pindahkan dulu konstantanya dengan x2 min 2x sama dengan 3 per 2. Lalu selanjutnya kita tambahkan b. Dibagi b pangkat 2 sama dengan 1 x tambah 2 kurang 2 x tambah 1 sama dengan 2 tambah 1. Lalu selanjutnya nomor 4, sederhanakan. Nah, setelah kita sederhanakan muncullah x 1 ini tambah 2 sama dengan 5 per 2. Lalu selanjutnya nomor 5, step kelima, yaitu kita akar kuadrat. Kita akar kuadratnya. Ini akar kuadratnya itu x min 1 dengan kurang lebih
akar kuadrat 5. Nah, lalu kita selesaikan di sini guys. Lalu berarti standar dapat itu jawabannya yaitu X sama dengan 1 akar 5/2. Nah, ini bisa jawabannya guys ya, untuk P4 yang A. Lalu selanjutnya yang B. P4B yaitu soalnya 5x 3 ditambah 10x ditambah 2 sama 0. Nah, ini yang pertama sama ya, kita bagi dengan 5. Ini kan tadi kan dibagi dengan 2 nih guys, karena di sini 2. Nah, sekarang kita bagi dengan 5. Setelah kita bagi dengan 5, berarti ini langkah pertamanya 5 x pangkat 2 tambah 2x tambah 0. Oleh 2 tindakan konstantannya dengan x 2 tambah 2x sama dengan 2 dan 5. Lalu yang ketiga kita tambahkan AB per 2 pangkat 2 berarti sama dengan 1 sama 1 x pangkat 2 x pangkat 2 tambah 2x tambah 2x tambah 2x tambah 1 dengan min 2 sama min 2 5 tambah 1. Lalu selanjutnya yang keempat kita sederhanakan, berarti x tambah 1 per 2 sama dengan 3 sama dengan 3. Lalu yang kelima kita akar kuadrat, tambah 1 sama dengan kurang lebih akar 3 per 5. Lalu hasil akhirnya yaitu ini kita jawab x 3x pangkat 2 tambah 12x tambah 12x min 18 sama 0 min 12 sama 0. Nah, ini untuk yang P4 yang B. Lalu yang terakhir yang C, kita akan di sini guys ya, soalnya ini folionya untuk yang P5 guys. Nah, kita ke sini, ini P5 P4 yang C. Nah, lalu kalau untuk P4 yang C ini kan soalnya 3x 3x2 tambah 12x ini 15 tambah 12x ini tambah 12x ini 18 sama dengan 0. Nah, ini sama aja sama kayak tadi, ini urutan penyelesaiannya 1/5 urutan, yaitu sini kan bisa kita bagi dengan 2 5, sini kita bagi dengan 3. Nah, ini kita bagi dengan 3 berarti x2 tambah 4x tambah 4x sama kurang 6 sama dengan 0. 6 sama 0. Lalu hasilnya x2 tambah 4x sama 0. Nah, lalu langkah yang ketiga 4 x2 tambah x2 lalu ditambah 4x ditambah 4x ditambah 4 sama 6 sama 6 ditambah 4. Lalu langkah yang keempat yaitu kita
sederhanakan guys. Berarti X tambah 2 X, setelah apa ya, kita sederhanakan dengan X tambah 2 pangkat 2 X tambah 2 pangkat 2 X tambah 2 pangkat 2 sama dengan 10. Nah ini yang terakhirnya yang kelima, penyelesaiannya yaitu X sama dengan X sama dengan min 2 di min 2 kurang lebih. Nah ini kita pakai akar dari 10. Jadi jawabannya yaitu X sama dengan min 2 kurang lebih akar 10. Akar 10. Nah ini untuk yang P4 guys. Jadi yang P4 ini ada 3 ya, ada P4A, P4B, P4C. Lalu cara mencarinya itu pertama kita sederhanakan apa? Kita jabarkan dulu, nanti kita bagi dengan 2. Nah ini tergantung ya. Di sini kita bagi dengan 2, kita bagi dengan 5, di sini kita bagi dengan 3. Lalu setelah itu kita pindahkan konstantanya. Lalu setelah itu kita tambahkan dengan B per 2 pangkat 2. Setelah kita tambahkan, kita sederhanakan angka keempat. Setelah itu kita selesaikan guys dengan akar kuadratnya. Jadi jawabannya ini guys. Jadi itu guys. Selanjutnya kita akan menjawab yang P5. Ini P5. Oke. Nah, oke guys. Jadi saya. Nah, oke guys. Jadi yang P5 ini kita menggambar kurva fungsi kuadrat. Gambar kurva fungsi kuadrat. Kurva fungsi kuadrat. Jadi itu sumbunya nih ya, fungsinya Y sama dengan X2 tambah 4X min 3. Nah, jadi ini kurvanya. Lalu kan sini titik potongnya, kalau bisa kita lihat ya, titik potongnya itu sumbu X, iya, nah ini Y. Lalu titik potong sumbu Y, X sama 0. Lalu titik puncaknya, titik puncak atau disebut dengan vertex belum itu itu X sama min D 2A sama min 4 X min 2 min 1 sama 2. Jadi itu bentuk kurvanya itu koefisien X2 negatif min 1. Jadi kurvanya itu terbuka ke seperti ini guys ya, atas itu guys. Jadi kalau misalnya kita simpulkan itu titik potong X itu 1 dan 3. Lalu titik potong Y itu 3. Lalu titik potong 3 itu min 0, min 3. Lalu titik puncaknya ada di 2 min 2,1. Nah oke guys, jadi yang untuk P5 ini kita menggambar kurva dari fungsi kuadrat. Nah jadi fungsi kuadratnya itu ada Y sama dengan min X pangkat 2 tambah 4X min 3. Nah jadi sini titik kuadratnya ya, salah. Oke guys, jadi untuk yang P5 ini kita disuruh menggambar kurva fungsi kuadrat. Nah jadi ini fungsi kuadratnya nih, kita disuruh menggambar dari kuadrat Y sama dengan min X pangkat 2 ditambah 4X min 3. Nah jadi ini kita sudah gambar kurvanya guys. Jadi sini ada sumbu X. Nah ini ada sumbu awalnya ini 0, sumbu tunggal. Dan ini Y, ini X. Nah, ini Y dan ini X. Lalu di sini ada titik C
A, titik B, dan juga titik puncak yang paling atas guys. Jadi itu fungsinya ya guys ya, titik potongnya itu 0,1. Nah ini kan titik potongnya guys. Nah ini titik potongnya. Karena kenapa? Karena dia memotong garis tengah si 0 ini guys, si titik sumbunya. Nah ini dia memotong ini 1,0 atau disebut 1, dan juga titik B nya itu 3. Nah berarti titik potongnya ada 2 guys. Nah ini titik potongnya. Lalu titik puncaknya itu ada di 2,1 guys. Nah ini titik tertingginya guys. Lalu titik puncak C itu ada ini yang paling bawah 0,-3. Nah jadi gitu guys. Nah jadi ini ya guys ya, dari soal P2 persamaan linear, ini langkah penyelesaiannya. Ini untuk P3 sisa persamaan linear untuk 3 variabel. Ini tadi udah saya jelasin. Kalau misalnya X itu adalah 1 atau Z atau Y itu kita sebut dengan 1. Nah ini caranya. Nah ini jawabannya untuk X, Y, dan Z. X nya dapat 3, Y nya dapat -2, Z nya dapat 5. Nah ini untuk jawaban P3. Nah ini jawaban P4 yang sudah kita sederhanakan, kita kuadratkan dan kita jabarkan nih. Ada yang A, B, dan C. Dan ini yang terakhir kita suruh menggambar kurva fungsi kuadrat dari fungsi tersebut guys. Nah jadi ini guys ya, soal UTS yang sudah kita kerjakan dari P1 dari linear sampai P5 fungsi kuadrat. Nah ini ada P2, P3, P4, dan P5 menggambar fungsi kuadrat. Nah ini fungsi gambar nih kuadratnya. Dan mungkin sekian ya guys ya dari saya, Abdul Muthalib. Mungkin mohon maaf jika ada kesalahan berbicara dalam menyelesaikan tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.